Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Muhammad Prasetyo dari kelas 6D dengan NPM 18139. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau mensimulasikan tentang software manajemen proyek perangkat lunak. Ini saya akan memilih dari software tree.basecamp.com. Pada software ini terdapat dua menu. Yang pertama itu ada menu Teams, yang kedua itu menu Project. Dari menu Teams ini kita dapat melakukan seperti kegiatan yang akan dilakukan untuk Teams kita sendiri. Seperti sini ada contohnya customer support. Sini kita terdapat beberapa fitur. Yang pertama itu message, yang kedua itu ada to-dos, yang ketiga itu ada dokumen dan file, empat itu campfire, yang kelima itu ada schedule, yang kelima itu automatic check-in. Seperti contoh di sini message board ini seperti pesan-pesan yang disampaikan oleh Teams. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Dokumen dan file itu seperti dokumen atau file yang akan kita sharing terhadap Teams-nya kita. Ketiga itu ada campfire. Di sini adalah fitur chatting secara langsung terhadap Teams yang terdapat dalam Teams ini. Yang kelima itu adalah penjadwalan seperti yang telah dilakukan di to-dos, maka akan masuk ke dalam schedule. Yang kelima itu ada automatic check-in, seperti pertanyaan yang akan disampaikan untuk setiap anggota Teams-nya. Yang kedua itu ada project, ya sepertinya di dalamnya seperti making podcast atau kita membuat project apapun. Untuk menunya pun sama saja seperti Teams, hanya beda penggunaannya. Di sini kita dapat melakukan menggunakan lebih untuk project ataupun kegiatan yang akan dilakukan untuk melakukan sebuah project. Di sini pun sama saja, ada 6 fitur, yaitu message board, to-dos, document file, campfire, schedule, dan automatic check-in. Ini saya akan sedikit menambahkan satu proyek baru, yaitu manajemen proyek perangkat lunak. Nah, ketika sudah, maka akan di save. Nah, di sini kita masih ada kosong. Ini adalah message board. Kita mendapat mempost pengumuman ataupun ide atau progress update, yaitu to-do atau membuat list kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah dokumen dan file. Kita dapat berbagi dokumen atau file yang akan kita bagi untuk kelangsungan project ini. Untuk campfire, kita bisa membuat chat atau mengirimkan chat terhadap Teams yang termasuk ke dalam project ini. Kelima itu ada jadwal. Kita dapat melihat jadwal yang ataupun deadline yang telah dibuat dari kegiatan-kegiatan di sini. Jadi kita dapat membuat pertanyaan. Seperti kita akan membuat message board. Contohnya sini, buat. Kita dapat melakukan pertanyaan ataupun diskusi. Nah, di sini kita dapat memilih kategorinya seperti announcement atau informasi, ataupun question, ataupun menambahkan kategori baru di sini, ataupun menghapus kategori yang sudah ada. Kita akan buat satu access, dan maka akan terpost. Di sini kita dapat kolom diskusi. Setiap anggota lain dapat berdiskusi di kolom sini, menambahkan file. Nah, itu untuk message board yang ada. Kita dapat membaru. Kita pun dapat men-sorting message sesuai dengan kategorinya, akan memudahkan setiap tim atau anggota lain melihat pengumuman yang telah disampaikan. Selanjutnya itu adalah to-dos. Ini kita dapat menambahkan kegiatan, misalnya perancangan desain. Nah, di sini kita ada kegiatan perencanaan desain. Di dalam perencanaan di sini itu ada beberapa tahapan. Nah, di sini kita dapat melakukan penugasan terhadap anggota yang lain seperti spesifik ataupun tidak. Kalau spesifik, kita dapat menuliskan namanya. Nah, ketika selesai kita dapat menotis siapa saja yang dapat notisnya. Seperti sini contohnya, untuk spesifik ataupun untuk tidak, maka kosongkan saja. Selanjutnya kita dapat melakukan atau menambahkan deadline terhadap
kegiatan ini seperti contoh saya akan mengambil tanggal 24. Kita dapat menambahkan notes seperti send.pp.x. Nah, maka sini kita akan letakkan. Ini kita dapat melihat note-nya. Nah, sini kita dapat mengkomen juga. Kita juga dapat menambahkan beberapa tahapan lagi. Kita masukkan saja contoh untuk sini. Nah, walaupun udah selesai. Nah, di sini kan saya mendapatkan tugas tahapan 1, maka dalam pemberitahuan sini kita memiliki tugas. Nah, ini tadi di sini kita dapat tugas tahapan 1, maka akan dapat di pemberitahuan setiap akun yang memiliki tugasnya masing-masing atau ditugaskan dari proyeknya ini. Nah, itu untuk menu to do's ataupun langkah-langkah yang akan dilakukan. Selanjutnya ada dokumen dan file. Di sini kita dapat membuat dokumen baru ataupun buat folder atau upload file. Contohnya kita akan folder. Di dalamnya kita dapat mengupload atau menambahkan dokumen baru atau menambahkan folder atau upload file. Nah, file yang ada di sini itu kita dapat berbagi satu sama lain untuk memudahkan proyek kita lagi. Nah, seperti contohnya ini, maka di sini akan terlihat oleh kita sendiri ataupun anggota tim yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada menu campfire. Dalam menu ini kita dapat berkomunikasi satu sama lain dengan tim Anda. Di sini sangat membantu untuk berdiskusi ataupun berkomunikasi langsung. Selanjutnya itu ada schedule. Jadi kita dapat melihat apa saja yang ada pada tanggal. Nah, di sini kan tanggal 24 tadi ada tahap 1. Tanggal 7 itu ada tahapan 2. Ini kita dapat melihat deadline-nya sehingga kita dapat melakukan manajemen waktu. Dalam schedule ini pun kita dapat langsung ke Google Calendar ataupun Outlook sehingga dapat memberikan pemberitahuan langsung terhadap komputer kita secara langsung. Nah, selanjutnya ada menu automatic check-in. Di sini kita dapat memberikan pertanyaan seperti keluhan project. Nah, di sini kita dapat melakukan atau menentukan kapan saja pertanyaan ini muncul misalnya setiap hari, Senin, Selasa sampai Jumat, ataupun seminggu sekali pada hari apa, atau setiap 2 minggu sekali, ataupun sebulan sekali dalam setiap Senin ataupun kapan. Dan kita dapat menentukan waktu munculnya pertanyaan ini seperti jam 9 pagi ataupun jam setengah 5 sore, ataupun kita dapat menentukannya sendiri. Kita dapat menentukan siapa saja yang mendapatkan pertanyaan ini. Nah, sudah ntar kita dapat di sini ada jawaban yang akan kita dapat menentukan tanggalnya. Nah, di sini kita dapat mempost jawaban yang akan kita berikan. Nah, segitu saja untuk simulasi atau fitur-fitur yang ada dalam software 3basecamp.com. Software ini gratis untuk setiap pelajar dan pun guru, tapi untuk bagian bisnis sendiri sepertinya berbayar sekitar $90. Saya daftar sebagai pelajar, makanya saya mendapatkan gratis semua fitur-fitur yang ada. Dan kurang lebih seperti itu saja untuk penjelasan tentang atau simulasi tentang software manajemen perangkat lunak. Software ini sangat membantu ketika kita memiliki proyek, sehingga kita dapat menentukan apa saja batasan atau bagaimana tahapan-tahapan yang akan kita lalui, sehingga proyek atau tim kita termanage sangat baik. Seperti di sini ada message, kita dapat pemberitahuan apa saja yang terbaru ataupun apa saja yang terupdate tentang proyek kita. Ataupun ada satu langkah-langkah, kita dapat menambahkan langkah-langkah atau tahapan yang akan dilakukan setiap tim atau setiap perorangan. Kita dapat menentukan orangnya.
siapa saja yang mendapatkan tugas ini, dan kita tentukan deadline-nya juga. Selanjutnya itu ada dokumen dan file, kita dapat berbagi folder atau file yang bersangkutan dengan project sehingga memudahkan setiap tim atau setiap anggota yang lainnya melakukan pekerjaan project secara tepat dan cepat. Selanjutnya kita dapat berdiskusi di sini. Di sini sangat berfungsi sehingga tidak perlu membuka aplikasi lain. Kita dapat melakukan diskusi project langsung di sini. Sudah ada jadwal. Ini sangat penting juga. Di sini kita dapat melakukannya langsung terhadap komputer kita seperti kalender yang ada di Microsoft sendiri. Selanjutnya ada automatic check-in. Sini sangat berguna untuk kelangsungan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan setiap pimpinan project sendiri ataupun anggota yang lain untuk mengetahui apa saja kegiatan atau apa saja masalah yang telah dihadapi untuk melakukan project ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.